Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mala Aryani dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 18110000132. Dan saya Afifi Fauzia dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 181100096. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis rasio dan analisis prospektif dari perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tb dan perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. So, enjoy! Enjoy! Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas. Selanjutnya ada pengertian likuiditas. Likuiditas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Misalnya, membayar ketika ditagih hutang atau utang mencapai tenggat waktu. Selanjutnya ada tujuan rasio likuiditas. Yang pertama ada mengetahui kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Yang kedua, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar keseluruhan. Yang ketiga, ada membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir, ada mengukur besar kas yang ada untuk membayar kewajiban. Selanjutnya ada jenis likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jenis yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Jenis yang ketiga ada collection period. Collection period adalah suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Rumusnya yaitu rata-rata piutang dibagi dengan penjualan per 360 hari. Dan yang jenis yang terakhir adalah days to sell inventory. Artinya yaitu ukuran keuangan dari kinerja perusahaan yang memberi investor gagasan tentang berapa lama perusahaan harus mengubah inventarisnya atau termasuk barang yang merupakan hasil kerja dalam proses menjadi penjualan. Rumusnya yaitu rata-rata persediaan dibagi beban pokok penjualan per 360 hari. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia Persero Tb. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Semen Indonesia Persero Tb. Di sini juga ada laporan posisi keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan laporan laba rugi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Selanjutnya ada perbandingan PT Semen Indonesia Persero Tb dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dari current ratio. Nah, yang pertama itu current ratio PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar aktiva lancar yaitu Rp16.658.531 dibagi dengan Rp12.240.252 dan hasilnya 1,36. Angka ini didapat dari laporan posisi keuangan. Dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk current ratio-nya memiliki hasil 3,31 dari aktiva lancar yang sebesar Rp12.829.494 dibagi dengan Rp3.873.487. Angka ini juga didapat dari laporan posisi keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2019. Kesimpulan yang didapat ini bahwa PT Indosemen lebih mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Karena semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, yang kedua itu ada quick ratio dari PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Quick ratio PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar aktiva lancar yaitu Rp16.658.531 dikurang dengan persediaan yaitu Rp4.641.000
Rp646 dibagi dengan Rp12.240.252 dan hasilnya yaitu 0,98. Angka ini didapat dari laporan posisi keuangan. Yang kedua itu ada quick ratio PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dengan aktiva lancar sebesar Rp12.829.494 dikurang dengan persediaan sebesar Rp1.895.176 dibagi dengan Rp3.873.487 sama dengan hasilnya yaitu 2,82. Kesimpulan yang didapat dari segi quick ratio yaitu PT Semen Indonesia memiliki rasio cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang kurang baik karena hasil perhitungannya kurang dari 1. Sedangkan PT Indonesia Semen memiliki hasil perhitungan lebih dari 1 yang menandakan bahwa perusahaan baik dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada collection period dari PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Collection period PT Semen Indonesia rata-rata piutangnya sebesar Rp6.859.561 ditambah dengan Rp5.959.717 dibagi 2 per penjualan sebesar Rp40.468.107 dibagi dengan 360 hari. Sehingga hasilnya yaitu 57,16 atau 57 hari. Collection period PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk rata-rata piutangnya yaitu sebesar Rp3.021.217 ditambah dengan Rp2.962.634 dibagi dengan 2 per Rp15.939.348 dibagi dengan 360 hari sehingga hasilnya yaitu 67,91 hari atau sama dengan 68 hari. Angka rata-rata piutang ini dari jumlah piutang tahun 2019 ditambah dengan jumlah piutang 2018. Kesimpulan yang didapat dari collection period adalah PT Semen Indonesia mempunyai jumlah hari yang lebih sedikit, artinya perusahaan mampu menagih dengan cepat setiap piutang usahanya dengan pelanggan. Yang terakhir ada days to sell inventory PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Days to sell inventory PT Semen Indonesia rata-rata persediaannya sebesar Rp4.641.646 ditambah dengan Rp3.544.142 per 2 dibagi dengan Rp27.654.124 per 360 hari sehingga hasilnya yaitu 53,28 atau sama dengan 53 hari. Days to sell inventory PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk rata-rata persediaannya yaitu sebesar Rp1.895.176 ditambah dengan Rp1.837.769 dibagi 2 per Rp10.439.031 dibagi dengan 360 hari. Sehingga hasilnya yaitu 64,37 atau 64 hari. Angka rata-rata persediaan ini didapat dari persediaan tahun 2019 ditambah tahun 2018. Kesimpulan yang didapat dari perbandingan ini yaitu PT Semen Indonesia memiliki jumlah hari yang lebih kecil daripada perusahaan Indosemen. Itu menandakan bahwa PT Semen lebih unggul dalam hal mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli, menjual, dan mengganti persediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis arus kas perusahaan. Apa sih pengertian dari arus kas itu sendiri? Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini juga menjadi alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. Dari mana sumber dan penggunaan arus kas? Sumber dan penggunaan arus kas terdiri dari 3. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kedua, dari aktivitas investasi. Dan ketiga, dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada sumber dan penggunaan arus kas. Sumbernya itu diantaranya yaitu pertama ada laba bersih, penurunan aset, peningkatan liabilitas, penyusutan dan biaya non-kas lainnya, dan yang terakhir adalah penjualan saham. Yang selanjutnya adalah penggunaan arus kas itu terdiri dari pertama rugi bersih,
peningkatan aset, penurunan liabilitas, pembayaran dividen, dan pembelian kembali saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang arus kas operasi, teman-teman. Arus kas operasi yaitu suatu perhitungan arus kas dari aktivitas operasi yang merupakan pengambilan data dari laporan laba rugi yang kemudian dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Pertama, kita harus menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Mengapa? Karena beban depresiasi itu tidak mempengaruhi kas karena ini berpengaruh terhadap penurunan nilai PPI. Jadi dimasukkan ke laporan laba rugi, sehingga di arus kas kita harus menambah kembali di arus kas operasi. Yang kedua, mengurangkan kembali pendapatan maupun kerugian. Jadi ketika di laba rugi kita mengalami pendapatan, maka kita harus mengurangi di laporan arus kas. Begitu kebalikannya, kalau kita mengalami kerugian di laporan laba rugi, kita harus menambahnya di laporan arus kas. Yang ketiga, kita harus melakukan penyesuaian terhadap aset lancar. Ketika aset lancar kita mengalami kenaikan, maka kas kita akan turun. Contohnya ketika kita membeli inventory. Nah, sebaliknya ketika current aset kita mengalami penurunan, maka kas kita juga akan naik. Contohnya ketika kita menerima piutang. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyelesaian terhadap liabilitas lancar. Ketika current liabilitas kita naik, maka kas kita juga akan naik. Contohnya ketika kita mendapat pinjaman. Sebaliknya kalau misalnya current liabilitas kita turun, maka kas kita juga akan turun. Contohnya ketika kita membayar pinjaman. Nah, di sini ada analisa arus kas operasi dari PT Indosemen. Nah, di sini dari laporan laba rugi, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 1,1 miliar sekian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 perusahaan juga mampu memperoleh laba sebesar 1,8 miliar sekian. Dan untuk PT Semen Indonesia sama, dia juga menghasilkan laba pada tahun 2018 sebesar 3 miliar sekian, dan pada tahun 2019 memperoleh laba sebesar 2,3 miliar. Nah, menganalisis arus kas. Dari perbandingan kedua perusahaan ini, kedua arus kas operasi perusahaan menghasilkan nilai yang positif dengan jumlah yang besar. Arus kas aktivitas operasi yang positif mengartikan bahwa sebuah perusahaan memiliki sisa uang untuk pengeluaran non-operasi. Nah, misalnya mereka dapat menggunakan untuk melunasi hutang, membayar dividen, dan membiayai ekspansi di masa ke depan. Yang kedua, ini adalah sumber dari arus kas investasi. Aktivitas investasi berkaitan erat dengan sisi aset tetap pada laporan keuangan. Biasanya mencatat apakah perusahaan melakukan pembelian aset tetap yang dimaknai dengan pengeluaran kas, sedangkan penjualan aset tetap dianggap sebagai menambah arus kas. Kalian bisa lihat di persamaan atas ini, jadi ketika kita melakukan pembelian, otomatis kas kita akan mengalami penurunan kan. Nah, untuk saat kita menjual aset tetap, maka kita juga akan menerima kas. Nah, kita di sini akan menganalisis arus kas investasi dari Indosemen dan PT Semen Indonesia. Kedua arus kas investasi perusahaan ini bernilai negatif, di mana nilai arus kas investasi yang negatif itu menggambarkan bahwa sebuah perusahaan itu mengeluarkan uang untuk investasi yang akan berdampak pada perbaikan bisnis ke depannya. Di sini juga akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung arus kas bebas. Nah, posisi arus kas yang dimiliki perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan sehat atau tidaknya perusahaan, karena kas merupakan hal yang sangat penting atau darah dari sebuah perusahaan. Nah, rumus di sini dari arus kas bebas itu adalah arus kas dari aktivitas perusahaan dikurang belanja modal. Kita bisa lihat di sini dari PT Indosemen bahwa free cash flow-nya pada tahun 2019 ini aktivitas operasinya itu senilai Rp3.530.772 dikurang dengan perolehan aset tetap sebesar Rp1.027.248 sehingga FCF tahun 2019-nya itu sekitar Rp2.503.524. Nah, untuk Semen Indonesia sama rumusnya. Jadi aktivitas operasinya itu sebesar 5.608.931 dikurang dengan pembelian aset tetap sebesar 1.639.080 dan FCF tahun 2019 itu senilai Rp3.969.851.
Kesimpulan dari penjelasan free cash flow ini yaitu pertama, free cash flow merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembalikan keuntungan dari para pemegang saham melalui pengurangan hutang, peningkatan dividen, dan pembelian saham kembali. Kedua perusahaan ini memiliki arus kas bebas yang positif. Jika free cash flow dari perusahaan adalah positif atau FCF lebih dari 0, maka keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Nah, bagaimana nih teman-teman jika FCF suatu perusahaan bernilai negatif? Nah, jika free cash flow perusahaan ini negatif atau FCF kurang dari 0 dan perusahaan harus mengeluarkan saham untuk menambah modal, hal ini mengakibatkan berkurangnya keuntungan per saham dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress, di mana ini adalah suatu indikator utama di mana perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Yang terakhir, ini adalah arus kas pendanaan. Pertama, saya akan menganalisis arus kas pendanaan pada PT Indosemen. Arus kas pendanaan PT Indosemen bernilai negatif karena artinya perusahaan sedang dalam upaya untuk melunasi pinjamannya selama ini serta membayarkan dividen kepada pemegang saham. Nah, PT Indosemen melakukan beberapa pembayaran, yaitu diantaranya ada pembayaran dividen kas, pembayaran utang sewa pembiayaan, dan yang terakhir ada pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya. Arus kas pendanaan negatif ini tentunya memberikan dampak positif bagi pemegang saham melalui pembayaran dividen dan pengurangan jumlah hutang. Bagaimana dengan analisis arus kas pendanaan PT Semen Indonesia? Jika kita lihat pada tahun 2019, arus kas pendanaan PT Semen Indonesia ini bernilai positif, teman-teman. Jadi dapat diartikan bahwa perusahaan mendapatkan pendanaan eksternal seperti pinjaman atau setoran modal untuk membiayai pengembangan usahanya. Jika diperhatikan, PT Semen Indonesia mendapatkan pinjaman hutang bank, penerimaan dana syirka, dan penerimaan utang obligasi. Tetapi arus kas pendanaan positif juga tidak bisa diartikan buruk, karena arus kas positif dapat digunakan untuk pembelian aset baru bagi perusahaan yang berpotensi meningkatkan produktivitas usaha yang berujung pada pertumbuhan pendapatan. Nah, teman-teman, apa sih kesimpulan keseluruhan dari analisis prospektif ini? Nah, pertama, laporan arus kas tidak hanya berguna untuk memudahkan pengecekan kas pada periode tersebut, tetapi juga dapat menjadi dasar prediksi dari ketidakpastian kesehatan keuangan bisnis di masa mendatang, karena laporan arus kas akan sangat bermanfaat bagi para kreditor, investor, pihak manajemen, atau pihak terkait lainnya. Dan yang kedua, pilih perusahaan yang memiliki arus kas operasi dan free cash flow yang positif. Dan yang terakhir itu adalah arus kas bebas yang negatif akan membuat sebuah perusahaan untuk mencari alternatif lain seperti penambahan hutang maupun penerbitan saham. Sekian penjelasan dari kami mengenali analisis rasio dan analisis prospektif dari perusahaan PT Semen Indonesia dan PT Indosemen. Semoga materi yang kami sampaikan mudah untuk dipahami dan dipelajarkan untuk kalian semua. Salam sehat untuk kita semua. See you on the next vlog. Dadah! Dadah!